Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Sorgan memeluk putranya yang sudah tidak bernyawa. Dia memejamkan mata dan menggeleng sembari meratap. Ini benar karma. Sebagai ketua pengadilan, bisa-bisanya Sorgan tidak mampu melindungi anaknya sendiri yang melakukan kesalahan kecil. Kini, Aaron yang hanyalah seorang juara provinsi bisa membuat masalah sebesar ini. Apabila kedepannya dia menjadi pejabat di kekaisaran, keluarga Xiao mungkin akan merebut kekuasaan mereka kembali. Keluarga Song berduka dan meratap. Tatapan penuh kebencian dari setiap anggotanya bak ingin mengiris daging Aaron satu persatu. Jenderal Song, aku memiliki satu permintaan. Juara provinsi, silakan katakan saja. Jangan bersikap sungkan. Sebelum pergi, Aaron memberi hormat kepada Gary untuk mengampuni nyawa Daniel. Bagaimanapun, masalah ini ditimbulkan oleh Justin. Sebagai pengawalnya, Daniel hanya melakukan perintah tuannya sehingga tidaklah bersalah. Gary tampak serba salah. Umumnya, pengawal akan dianggap melanggar hukum yang sama dengan tuannya. Justin telah mati. Itu sebabnya, Daniel yang setia seharusnya akan dijatuhi hukuman yang sama. Instruktur Hufon mengingatkan dengan suara dalam, Jenderal Zong, sebagai tuan muda keluarga Xiao, apakah dia bahkan tidak bisa melindungi seorang pengawal? Gary tertegun sejenak. Perkataan Instruktur Hufon bahkan akan dihargai oleh Kaisar. Ditambah dengan Aaron yang adalah keturunan keluarga Xiao, keinginannya untuk mempertahankan nyawa seorang pengawal adalah perkara kecil. Juara provinsi, jangan khawatir. Aku akan membawanya kembali secara pribadi dan menjamin keselamatannya. Terima kasih, Jenderal Zong. Ini adalah senjata Daniel. Mohon bantuan Jenderal Zong untuk mengembalikannya. Aaron menyerahkan pisau tersebut kepada Gary. Mata Gary sontak berbinar-binar. Itu adalah pisau Yanyu. Aaron berhak membawa pisau itu pergi, tetapi dia malah ingin mengembalikannya kepada Daniel yang merupakan pengawal rendahan. Semua orang mengatakan bahwa menantu kediaman keluarga Qin hidup serba pas-pasan. Dia bahkan harus menjual setelan pengantinnya. Pisau Yanyu sangat mahal. Namun, dia malah tidak menginginkan pisau berharga ribuan tael itu. Melihat Gary yang terkejut, Aaron pun menjelaskan, Daniel adalah seorang pejuang dan aku sangat menghormatinya. Sebagai pria sejati, alangkah baiknya aku tidak merampas milik orang lain. Pisau Yanyu terlalu berat. Dalam situasi pertarungan yang sebenarnya, selain hanya memberikan kesan keren, pisau itu tidak akan banyak membantu. Senjata Ken haruslah yang ringan dan praktis. Momen ketika menebaskan pisau berat itu, pihak musuh mungkin akan sempat menusuknya 10 kali dengan pedang tajam. Bagaimana mungkin Gary mengetahui isi pikiran Aaron yang sebenarnya? Dia hanya merasa bahwa keturunan anggota keluarga Xiao sangat berwibawa bak jenderal. Dia benar-benar layak menyandang reputasi sebagai pria sejati. Itu sebabnya, Gary menerima pisau Yanyu, lalu memberi hormat dalam-dalam. Daniel yang berbaring di tanah diam-diam membuka matanya. Dia melihat Aaron yang pergi dengan aura dingin. Di bawah sinar rembulan, pisau Yanyu tampak begitu megah. Daniel pun diam mengepalkan tinjunya. Di istana Chang'an, Makas dan Ezobi tengah menunggu dengan hormat. Pertanyaan dari ujian negara tahun ini disusun sendiri oleh Kaisar. Setelah menentukan topik selama 2 bulan lebih, topiknya akhirnya akan diputuskan hari ini. Tidak ada yang istimewa dari topik kaligrafi yang diajukan Kaisar. Sebab, topik itu selalu sama setiap tahunnya. Namun, topik matematikanya berbeda. Setiap tahunnya, selalu ada tantangan baru. Tidak masalah jika Kaisar tidak menyiapkan soal matematika. Namun, begitu dia turun tangan, soal matematika yang diajukan pasti rumit dan mendalam. Para peserta ujian negara tahun ini kemungkinan akan mengeluh dan menepuk dada mereka lagi. Mereka pasti akan menyesal karena tidak belajar dengan baik di masa lalu. Aula tampak terang benderang. Kasim buru-buru berjalan masuk, lalu berbisik di telinga Kaisar, "Yang mulia, terjadi pertumpahan darah di kota Amura hari ini." Kaisar mengangkat alisnya, tetapi segera mengatur ekspresinya. Dia mendongak, lalu memerintahkan, "Menteri Ezobi, silakan pergi. Pada upacara pagi dalam 4 hari mendatang, 30 soal ujian akan ditetapkan. 5 hari kemudian, ujian ak berlangsung. Kamu tidak perlu menemaniku terus." "Baik, Yang Mulia." Ezobi melirik Makas yang menetap di sini, lalu meninggalkan istana Chang'an seraya mengibaskan lengan bajunya sedikit. Dia berdiri di luar aula, lalu menatap Yang Mulia dan Makas yang berada di dalam. Perintah Kaisar selalu sulit diprediksi. Belakangan ini, Kaisar selalu merundingkan sesuatu dengan Makas setiap malamnya. Mungkinkah terjadi sesuatu dengan istana atau ada sesuatu yang direncanakan Kaisar? Sebagai pemimpin, Kaisar adalah sandaran dari sebuah negara dan ayah dari ribuan rakyat. Setiap gerak-gerik dan pemikirannya akan memengaruhi rakyatnya dan meninggalkan dampak. Layaknya sebuah pepatah, berada di sisi raja sama halnya berada di sisi harimau. Jika seseorang tidak dapat memahami kehendak raja, dia pasti akan sulit mendapatkan promosi jabatan. Ezobi tampak mengernyitkan alisnya dan terlihat serius. Setelah Kaisar beranjak dewasa, dia sudah makin sulit dipahami. Menteri lama seperti Ezobi sudah cukup hebat apabila mampu mengira-ngira kehendaknya.
Kaisar selalu mengobrol dengan Makas setiap malamnya. Mereka tidak membahas urusan militer negara ataupun merencanakan sesuatu yang besar, melainkan hanya membahas seorang juara provinsi yang tidak akan terpikirkan oleh Ezobi, yaitu Aaron. Dia berkata seperti itu dan bahkan melakukannya. Di dalam aula, Kasim Ma melaporkan hal yang terjadi di pustaka King Yuan secara rinci. Wajah Makas tampak memucat. Dia bertanya sebanyak 3 kali dan Kasim Ma pun mengangguk 3 kali. Hanya Kaisar yang tidak mengubah ekspresinya. Dia tampak menyalakan dupa di sebuah pembakar dupa dengan ringan, lalu berkata dengan tenang, memperlakukan orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Yang mulia. Makas sangat tidak berdaya. Dia memang adalah orang yang mudah tersinggung dan emosi. Lantaran sikap Kaisar yang acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak panik? Sebelum ujian negara berlangsung, Aaron Xiao sudah berulang kali dijebak. Terakhir kali, dia dituduh melakukan serangan secara diam-diam. Hari ini, dia dituduh belajar secara diam-diam. Entah apakah dia akan selamat sebelum ujian istana diadakan. Selama Aaron bisa lolos sampai ujian istana, tidak masalah baginya untuk menjadi seorang pejabat kecil. Hingga saat itu, Makas akan merekrutnya. Dengan cara ini, Makas akan bisa memenuhi keinginannya. Namun, kini nyawa Aaron bahkan sulit untuk dipertahankan. Lantas, bagaimana bisa dia bertahan sampai ujian istana berlangsung? Kasim Ma menutup mulutnya, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Makas, Aaron sepertinya tidak akan bisa menjadi muridmu. Kenapa? Kasim Ma pun mengungkapkan fakta tentang instruktur Hufon yang merekrut murid secara pribadi. Begitu Makas mendengarnya, dia langsung mengentakkan kaki. Menyebalkan. Orang kolot itu bisanya mengabaikan aturan. Sebelum ujian istana diadakan, dia sudah merebut orang. Kaisar tampak menggeleng. Aura keagungan memudar dari wajahnya yang tampan. Jangan panik, Menteri Makas. Pustaka King Yuan selalu merekrut murid setiap tahunnya. Ada banyak talenta yang mereka rekrut. Kalau Aaron tidak bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa, instruktur Hufon pasti akan membuangnya. Hingga saat itu, tidak akan ada yang merebutnya darimu lagi. Pokoknya, aku tidak akan mengizinkan pria tua itu menjadi instruktornya Aaron. Makas meremehkan Hufon yang selalu bersikap acuh tak acuh. Sementara itu, instruktur Hufon juga membenci Makas yang berpangkat tinggi dan berkuasa. Kini, kedua musuh bebuyutan yang telah berusia lebih dari 50 tahun itu mungkin akan bertarung demi Aaron. Makas sangat gelisah, tetapi Kaisar tampak tidak peduli. Dia hanya mengetuk pembakar dupa dan berkata, Menteri Makas, apa pendapatmu tentang wangi ini? Kaisar selalu membakar dupa setiap harinya. Aromanya begitu jernih dan kuat, seolah-olah tidak ada apa-apa dan sangat elegan. Yang mulia, hamba ketakutan. Makas memberi hormat dan berkata, hamba adalah orang awam, jadi tidak paham tentang wewangian. Ini namanya dupa. Tuan Makas adalah sastrawan nomor 1, jadi bagaimana mungkin tidak paham? Kamu sudah terlalu sungkan. Kaisar tersenyum, lalu berkata kepada Kasim Ma, Aaron telah berkontribusi dalam menegakkan hukum. Berikan dia hadiah berupa dupa. Kasim Ma tertegun sejenak. Dalam sejarah, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan pembakar dupa Kaisar. Di dinasti Naemu, siapa yang tidak tahu bahwa dupa terwangi di seluruh dunia hanya berada di Istana Chang'an. Kasim Ma menerima pembakar dupa itu, lalu berlutut dan berkata, baik. Hamba akan mengurusnya sekarang. Kasim Ma pun pergi dengan membawa pembakar dupa tersebut. Tindakan Kaisar yang memberikan hadiah pembakar dupa kepada Aaron ini dapat dianggap sebagai pertanda bahwa pemuda itu akan dihargai ke depannya. Makas menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangan. Yang mulia sedang mengingatkan hamba untuk jangan berebut lagi, iya. Kamu memang memahamiku. Ini sudah larut malam, aku ingin tidur. Jadi, kamu kembalilah. Usai mengatakan itu, Kaisar tampak mengibaskan lengan bajunya. Dengan dikelilingi oleh dayang-dayang istana, dia pun kembali ke istananya dengan perkasa. Kaisar secara halus mengingatkan Makas bahwa tak peduli seberapa dia menyukai orang berbakat, Aaron akan menjadi anggota istana. Layaknya sebatang dupa yang dapat dicium semua orang, dupa itu tetap hanya akan menjadi milik Kaisar selamanya. Tidak masalah jika Kaisar ingin merebut Aaron, tetapi dia bahkan menekan Makas menggunakan identitasnya. Makas pun memberi hormat ke arah kepergian Kaisar. Dia berkata dengan emosi, hamba mengantar kepergian yang mulia. Di kejauhan, Kaisar tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Di kediaman keluarga Qin, Nyonya Besar Qin menunjukkan ekspresi yang suram. Jika bukan karena adanya instruktur Hufon di sini, bagaimana mungkin Aaron masih bisa berdiri tegak di kediaman keluarga Qin sekarang? Hufon adalah orang yang mulia dan jujur. Meskipun dia adalah guru Kaisar, dia malah mengabdikan dirinya untuk mengajar tanpa memandang tinggi ataupun rendah siapapun. Dia tidak pernah berurusan dengan pejabat tinggi atau pengusaha kaya. Semua orang sangat menghormatinya, tetapi juga merasa Hufon adalah orang yang sulit didekati. Hari ini, Hufon yang berkunjung secara pribadi telah mengejutkan seluruh anggota keluarga Qin. Di kota Amura, semua orang mengagumi bakat luar biasa Hufon, tetapi sangat disayangkan bahwa Hufon yang dikenal mulia itu sangat jarang berhubungan dengan siapapun. Nyonya Besar Qin memimpin para keturunannya untuk memberi hormat kepada Hufon.
Mereka tampak menuangkan teh dengan hormat, serta sibuk tanpa henti. Ketika Malek diterima di pustaka King Yuan, awalnya mereka berharap bahwa Malek bisa diajari oleh Hu Fon. Namun, sayangnya Malek hanya bisa diajari oleh instruktur lainnya. Malek sangat mengagumi guru kaisar. Dia ingin bertemu dengan guru terhormat itu secara langsung, tetapi tidak pernah berhasil. Pustaka King Yuan sangat mementingkan bakat muridnya. Namun, hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk diajari oleh instruktur Hu Fon. Begitu diajari olehnya, kemampuan seseorang akan meningkat pesat. Menjadi salah satu dari peraih nilai ujian terbaik pun bukanlah masalah. Itu sebabnya, para keturunan bangsawan di kota Amura tidak berani berharap bisa menjadi murid instruktur Hu Fon. Mereka sudah sangat senang apabila bisa diajari sedikit olehnya. Begitu instruktur Hu Fon memasuki kediaman, anggota keluarga Qin tentu sangat gembira. Namun, anggota keluarga Qin tidak menyangka bahwa Aron akan mengikuti di belakang Hu Fon. Raut wajah nyonya besar Qin tampak berubah. Baru saja, Dalen yang sangat panik melaporkan kepadanya bahwa Aron tengah berselisih dengan tuan muda Justin karena belajar secara diam-diam. Meskipun Dalen berbicara dengan panik, nyonya besar Qin tetap bersikap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak mengutus seseorang untuk menyelamatkan Aron. Hari ini, instruktur Hu Fon datang kemari secara pribadi pasti demi masalah belajar secara diam-diam. Bisa-bisanya masalah ini sampai diketahui oleh instruktur Hu Fon. Hal buruk memang tersebar lebih cepat daripada hal baik. Nyonya besar Qin yang awalnya sangat gembira sontak merasa malu. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Tatapannya penuh dengan kekesalan dan aura dingin yang tak bisa disembunyikan. Malek tampak lebih kesal. Dia ingin sekali menghukum Aron dengan aturan keluarga. Tidak masalah jika Aron tinggal di luar. Begitu terjadi masalah, dia malah langsung datang ke kediaman keluarga Qin. Sikapnya yang tidak bertanggung jawab dan merugikan orang lain ini benar-benar tidak pantas disebut sebagai pria sejati. Aron berdiri di samping dengan acuh tak acuh. Dia juga tidak sudi untuk berdiri di atas tanah kediaman keluarga Qin. Awalnya, Aron ingin kembali ke kediaman keluarga Xiao. Tak disangka, karena mengobrol terlalu asyik dengan instruktur Hu Fon, dia malah dibawa pulang ke kediaman keluarga Qin. Dia adalah menantu keluarga Qin. Instruktur tidak tahu bahwa Aron telah tinggal sendiri. Aron juga tidak menghentikan instruktur Hu Fon. Dia membiarkan pelayan kediaman keluarga Qin untuk mengabarkan tuannya, lalu ikut masuk dengan enggan. Setelah pergi selama beberapa hari, tingkat kebencian orang-orang ini sudah makin meningkat terhadap Aron. Jika bukan karena Ken, Aron pasti sudah mati dihajar oleh Justin. Keluarga Qin sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga. Aron yang berjiwa bebas itu juga tidak peduli dengan bagaimana nyonya besar Qin akan menilainya. Aron yang kelelahan berdiri tampak duduk di sebuah bangku sembari menyilangkan kaki. Benar saja, hal ini membuat nyonya besar Qin yang adalah orang zaman kuno berteriak kesal, "Kamu!" Wanita tua itu baru saja ingin memarahi Aron, tetapi dia malah memutar matanya dan mengurungkan niat tersebut. Nyonya besar Qin pun mendengkus dingin. Apabila bukan karena adanya instruktur Hu Fon, dia pasti akan memberi pelajaran kepada bajingan ini. Instruktur Hu Fon menyesap teh dengan santai. Sejak awal, keluarga Qin sama sekali tidak berbasa-basi dengan Aron, kecuali menegurnya. Ada rumor yang beredar bahwa keluarga Qin sangat tidak menyukai menantunya ini. Tampaknya, hal ini memang benar adanya. Tuan Hu Fon. Nyonya besar Qin menundukkan kepalanya dengan hormat dan bersikap rendah hati. Anda akhirnya berkunjung secara pribadi ke kediaman keluarga Qin. Mohon maaf apabila jamuan dari kami kurang memuaskan. Kamu sudah terlalu sungkan. Instruktur Hu Fon tidak pernah menyukai basa-basi. Dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit, lalu menyesap teh dan meletakkan cangkirnya. Nyonya besar Qin memutar matanya ke arah Aron, lalu tersenyum kaku seraya berkata, "Saya tidak tahu alasan Tuan Hu Fon datang kemari malam-malam. Mungkinkah karena yang belajar secara diam-diam?" Nyonya besar Qin mengucapkan kata, "belajar secara diam-diam," sembari menggertakkan giginya. Aron benar orang miskin yang picik. Keluarga Qin tidak pernah memiliki sastrawan rendahan yang berperilaku negatif karena faktor miskin seperti Aron. Tak jauh dari sana, beberapa pelayan kediaman keluarga Qin tampak mengintip sambil berdiskusi. Mereka juga membenci Aron yang adalah menantu keluarga Qin. Sebagai budak, mereka bahkan tahu bahwa belajar secara diam adalah tindakan yang memalukan. Hari ini, riwayat menantu keluarga Qin pasti akan tamat. Benar, hari ini aku datang untuk... Instruktur Hu Fon baru saja berbicara, tetapi Malek yang sedari tadi sudah menahan amarahnya pun memaki, "Aron. Kamu ternyata begitu tidak tahu malu. Kamu berulang kali membuat masalah di luar dan bertingkah seperti bajingan dengan mengandalkan identitasmu sebagai menantu keluarga Qin. Bisanya kamu masih punya keberanian untuk hidup di dunia ini. Kamu benar aib bagi keluarga Qin. Memalukan sekali. Orang picik sepertimu benar-benar memalukan." Tuan Muda Malek. Malek yang sangat emosi itu membuat Hu Fon tercengang. Ketika hendak membela Aron, tidak disangka Malek sudah terlalu jengkel. Dia sama sekali tidak bisa mendengar perkataan instruktur Hu Fon. Dia mengambil langkah maju, lalu berlagak seperti di kamp militer biasanya.
Dia menganggap dirinya sebagai seorang jenderal dan hendak memberi pelajaran kepada Aaron. Malek pun menunjuk Aaron dan berteriak, kediaman keluarga Qin sudah memperlakukanmu dengan sangat baik dan membiarkanmu hidup nyaman. Awalnya, kami mengira kamu hanyalah orang yang sombong dan tak tahu sopan santun. Kini, kamu malah bersikap seperti bajingan dan melakukan hal yang memalukan. Kamu seharusnya bunuh diri saja. Bagaimana bisa kamu masih berani hidup di dunia ini? Aaron masih menyilangkan kakinya dan menatap Malek yang bersandiwara dan terus memakinya sebagai bajingan. Aaron mengira bahwa orang di luar sana sudah cukup kejam. Dia tidak menyangka, Malek akan terus memakinya sebagai bajingan. Dia bahkan menyebutkannya dengan begitu lugas. Malek sangat emosi hingga air liurnya hampir disemburkan ke wajah Aaron. Orang yang tidak tahu apa yang terjadi mungkin akan mengira bahwa Aaron telah menggali kuburan dari leluhur Malek. Setelah Malek memaki dengan kesal, Aaron pun memutar matanya. Bisakah kamu mendengarkan perkataan orang lain sampai selesai dulu? Kebiasaanmu ini sangat buruk. Kamu. Aaron benar-benar tidak tahu malu dan bersikap sinis. Malek pun makin emosi. Aaron. Kamu kira aku tidak berani melakukan apapun terhadapmu karena adanya instruktur Hufon di sini, ya? Aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu tidak tahu malu sepertimu. Hari ini, aku akan mewakili semuanya untuk memberimu pelajaran agar kamu tidak menyebabkan malapetaka lagi bagi keluarga Qin di masa depan. Pelayan, bawa kemari pedangku. Dengan perintah dari Malek, seorang pelayan segera mengantarkan sebilah pedang kemari. Nyonya Besar Qin tidak mengucapkan apapun. Dia diam-diam menyetujui tindakan dari Malek. Kak Malek. Kak Aaron difitnah orang lain. Dia tidak pernah belajar secara diam-diam. Instruktur Hufon, Kak Aaron benar-benar tidak bersalah. Dalen terus mengintip dari samping. Melihat situasinya yang makin parah, dia pun bergegas keluar karena ketakutan. Melihat sikapnya, Nyonya Besar Qin sontak berteriak, lancang. Tuan Hufon ada di sini. Jagalah sikap dan tindakanmu. Instruktur Hufon sudah menunjukkan ekspresi yang suram dan hampir emosi. Aaron benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia mengira bahwa anggota keluarga Qin sudah buta dan tidak menyadari keberadaan instruktur Hufon di sini. Ternyata, mereka masih bisa melihatnya. Dalen menggelengkan kepalanya. Nenek, Kak Aaron benar-benar difitnah. Dia sungguh tidak belajar secara diam-diam. Malek mengernyit dan mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman didengar. Huff, fitnah. Kenapa orang lain tidak memfitnah yang lainnya, tapi malah memfitnahnya? Menurutku, itu pasti karena dia benar-benar melakukannya. Seiring terdengarnya suara, Malek telah menghunuskan pedangnya. Hal itu mengejutkan para pelayannya hingga menutup mulut mereka. Aaron masih duduk diam dan tidak bergerak. Dia diam-diam melambaikan tangannya. Aura membunuh Ken telah meningkat. Apabila Aaron tidak menghentikannya, dia mungkin akan masuk untuk melindungi tuannya. Sebagai seorang pejabat peringkat keempat, Ken mungkin bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Cukup. Teriakan seseorang membuat Nyonya Besar Qin dan Malek tertegun. Mereka secara serempak menatap ke arah instruktur Hufon yang bangkit setelah menepuk meja. Instruktur Hufon mengernyitkan alisnya dan berkata, hari ini, aku datang untuk membuktikan bahwa juara provinsi tidak belajar secara diam-diam. Tolong jangan mengada-ada lagi. Hah. Saat ini, raut wajah setiap anggota keluarga Qin amat buruk. Wajah Malek bahkan lebih pucat dan memerah. Nyonya Besar Qin tercengang dan berkata, Tuan Hufon. Selain itu, aku juga datang untuk membahas tentang upacara penerimaan murid. Malek membelalakkan matanya. Upacara penerimaan murid. Instruktur Hufon ingin menerima murid baru dan bahkan datang ke kediaman keluarga Qin. Cangkir di tangan Nyonya Besar Qin terlihat goyah. Dia memiliki firasat, tetapi tetap bertanya dengan kesal, Tuan Hufon. Siapa orang di kediaman keluarga Qin yang cukup beruntung untuk menjadi muridmu? Hufon menunjuk orang yang dimaki habisan itu, lalu berkata, aku mau menerima menantu kediaman keluarga Qin, Aaron Xiao, sebagai muridku. Semua orang tercengang dan membeku ketika melihat ke arah Hufon. Kemudian, mereka pun memandang Aaron. Orang ini bukan hanya tidak belajar secara diam-diam, tetapi diterima sebagai murid oleh Hufon. Nyonya Besar Qin tersadar kembali dan berpura-pura tidak peduli. Tangannya yang memegang cangkir teh masih gemetaran. Setelah berdeham, dia pun bertanya dengan kaget, maksudmu Aaron Xiao? Benar, si juara provinsi. Hufon tampak mengangguk. Pedang di tangan Malek sontak terjatuh ke lantai dan menimbulkan suara keras, layaknya belati Justin yang mentertawakan tuannya sendiri. Bisa-bisanya dia begitu dipermalukan di depan umum. Dari hal ini, dapat diketahui bahwa kebiasaan mendengarkan orang hingga selesai berbicara dapat menyelamatkan harga diri sendiri. Aaron tampak tersenyum ke arah kerumunan untuk menunjukkan sikap rendah hatinya. Itu bukan karena dia yang terlalu hebat, melainkan instruktur Hufon yang terlalu meninggikannya. Namun, alis dan sudut mulut Aaron yang terangkat sama sekali tidak menunjukkan sikap rendah hati. Dia jelas-jelas sangat bangga dan angkuh. Wajah Malek memucat dan sontak merasa sangat malu. Dia mundur beberapa langkah, lalu berdiri di samping Nyonya Besar Qin tanpa berani melontarkan apapun.
Mulutnya yang barusan berbicara dengan kasar, kini bagaikan terjahit benang. Dia bahkan kesulitan untuk bernapas. Di dinasti Naemu, sebelum seseorang resmi menjadi murid, guru dan wali akan bertemu terlebih dahulu untuk menyepakati waktu belajar dan biaya pendidikan. Murid instruktur Hufon selalu luar biasa. Dia juga hanya bersedia untuk menerima sedikit murid sehingga biayanya sangatlah mahal. Dalam setahun, untuk belajar dengan giat dan berlatih dengan sungguh-sungguh, 500 tael tidaklah cukup. Apabila seseorang dari anggota keluarga Qin yang menjadi murid instruktur Hufon, Nyonya Besar Qin akan sangat rela mengeluarkan uang itu. Namun, Aron adalah orang luar. Apa hak dia untuk menghabiskan uang keluarga Qin? Nyonya Besar Qin berpura-pura kesulitan dan berkata, Tuan Hufon, biaya sekolahnya Aron sudah dibayar. Nyonya Besar, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Qin hanya perlu menyiapkan barang yang dibutuhkan untuk upacara penerimaan murid. Begitu instruktur Hufon melontarkan kata-kata itu, jangankan anggota keluarga Qin yang tercengang, Aron sendiri pun tertegun sejenak. Aron tahu bahwa biayanya sangat mahal. Di sepanjang jalan, dia masih ragu-ragu apakah dia harus menjual anggur terlebih dahulu untuk menghasilkan uang agar bisa membayar biaya sekolah. Siapa sangka? Malek memelototi Aron dengan kejam. Keluarga Xiao sangat miskin. Setelah menjadi juara provinsi, Kaisar hanya menghadiahinya 100 tael saja. Bagaimana bisa Aron memiliki uang untuk membayarnya? Semua orang mengatakan bahwa instruktur Hufon sangat angkuh. Sebagai guru Kaisar, dia tidak akan mengajari murid yang bukan dari kalangan kaya. Namun, kini dia bersedia mengajar tanpa dibayar sepeser pun. Orang-orang ternyata sudah salah paham terhadapnya. Aron benar-benar mengagumi instruktur Hufon. Orang ini sungguh layak menjadi guru. Meskipun begitu, Aron tetap akan membayar biayanya. Begitu mendengar kakak iparnya yang menjadi murid instruktur Hufon, Dalen bisa-bisanya merasa sedikit bangga. Dia sontak lupa untuk memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Aron, kenapa Justin membiarkanmu pulang? Dia sudah mati. Aron menjawab dengan santai. Dalen segera menganga sangat lebar. Nyonya Besar Qin sangat terkejut hingga tongkatnya hampir jatuh. Maksudmu Justin Song? Iya. Aron mengangguk dengan sangat santai. Malek yang telah menjadi perwira selama beberapa tahun, seolah-olah telah tersambar petir. Aron yang masih duduk dengan santai malah tampak menakutkan. Justin adalah putra kesayangan Sorgan. Di zaman kuno, anak-anak dari keluarga berstatus rendah akan menghormati anak dari keluarga berstatus tinggi. Mereka akan sangat takut untuk menyinggung para keturunan bangsawan. Namun, kini Justin sudah meninggal. Aron benar-benar pembuat onar. Malek baru saja ingin murka, tetapi malah terdengar suara teriakan dari luar pintu. Kasim Ma telah tiba. Anggota keluarga Qin terkejut dan buru-buru berlutut di lantai. Semenjak Aron menjadi menanti matrilokal mereka, entah sudah berapa kali jantung mereka dibuat berdebar kencang dan juga berlutut. Sementara itu, instruktur Hufon sepertinya telah menduga bahwa orang dari istana akan datang kemari sehingga dia hanya berdiri dengan santai. Dia adalah guru Kaisar. Itu sebabnya, dia tidak usah berlutut dan hanya perlu memberi hormat. Kasim Ma yang beraura mengesankan itu memimpin sekelompok orang untuk memasuki kediaman keluarga Qin. Kasim di belakangnya tampak memegang nampan berisi sebuah pembakar dupa. Setelah membaca kata-kata yang disampaikan oleh Kaisar, dia pun mengobrol santai dengan instruktur Hufon, lalu memuji Aron seperti biasanya. Kemudian, dia pun bergegas kembali ke istana untuk melayani Kaisar. Malek melihat kepergian Kasim Ma dengan tatapan kosong. Kaisar ternyata begitu menghargai Aron. Seseorang dengan integritas yang teguh, setia, dan berdedikasi terhadap kekaisaran, layaknya pembakar dupa yang anggun dan menyenangkan. Bagi Malek, Aron adalah seorang bajingan. Namun, bagi Kaisar, Aron adalah orang yang berintegritas, anggun, dan menyenangkan. Wajah Malek yang berlutut di lantai sontak memerah. Suara Kasim Ma terus terngiang di telinga Malek. Berintegritas, anggun, dan menyenangkan. Berintegritas, anggun, dan menyenangkan. Plak. Sakit. Wajah Malek terasa sangat panas. Dia benar-benar marah dan malu. Sekujur tubuhnya langsung runtuh. Dia bahkan tidak semangat seperti barusan lagi. Setelah Kasim Ma meninggalkan kediaman keluarga Qin, Aron segera bangkit untuk pamit. Instruktur Hufon pun tertegun. Dia baru tahu bahwa Aron ternyata tidak tinggal di sini. Demi menghargai keluarga Qin, instruktur Hufon pun berpamitan terlebih dahulu. Ketika dia baru pergi dari kediaman keluarga Qin, Aron segera mengejarnya dan berkata, Instruktur Hufon, mohon tunggu sebentar. Hufon melihat pembakar dupa yang dipegang Aron, lalu mengernyitkan alisnya. Pembakar dupa ini bukan tungku, melainkan sebilah pisau tajam. Apa kamu tahu? Keluarga Song adalah sekutu Nados. Kejadian hari ini sepertinya ditimbulkan oleh Aron. Namun, nyatanya Kaisar sebenarnya memanfaatkan Aron untuk memberi pelajaran kepada keluarga Song. Justin mati dibunuh oleh pengawal kekaisaran dan Aron tidak menghentikannya. Kaisar bukan hanya tidak menyalahkan Aron, melainkan memberikannya sebuah pembakar dupa. Tindakan ini dimaksudkan untuk membungkam mulut orang lain. Maksud Kaisar sudah sangat jelas.
Siapa yang masih berani memfitnah bahwa Aron telah menyebabkan nyawa Justin direnggut? Pengakuan Kaisar adalah suatu berkah dan juga sebilah pisau bermata dua. Apabila tidak digunakan dengan baik, Aron mungkin akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Aron menjawab, terima kasih atas peringatan dari instruktur Hufon. Bagiku, malapetaka terbesar dalam hidup adalah hidup serba pas-pasan. Konon, berkah dan bencana saling bergantung satu sama lain. Aku bukan orang yang serakah ataupun takut mati. Karena mendapatkan berkah dari Kaisar, aku tentu siap menyambut bencana yang disebabkan oleh berkah tersebut. Hufon terkejut. Aron bukan hanya gagah berani, tetapi juga begitu berkualitas. Orang biasa tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Oke. Datanglah tepat waktu di upacara penerimaan murid besok. Baik. Aku akan datang tepat waktu. Untuk menempuh pendidikan di pustaka, tak peduli apapun latar belakang seseorang, mereka tetap harus mengikuti upacara penerimaan murid, yang juga memiliki istilah-istilah lainnya, seperti membuka buku, menyingkirkan kebodohan, ataupun menyingkirkan ketidaktahuan. Pada hari penerimaan, pustaka akan mengatur serangkaian acara. Hanya setelah upacara penerimaan murid selesai, seseorang baru bisa secara resmi diterima menjadi murid. Keluarga biasa perlu menyiapkan 4 peralatan menulis terlebih dahulu, sedangkan keluarga kaya perlu menyiapkan lebih banyak barang. Upacara penerimaan murid Lamusa tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Upacara penerimaan murid dinasti Naemu sangat mirip dengan upacara yang diadakan Lamusa modern. Prosedur normalnya adalah berpakaian rapi, memberi hormat kepada guru, mencuci tangan, dan menulis beberapa karakter sederhana. Keesokan harinya, instruktur Hufon yang beruban tampak berdiri di depan genderang dan memukul genderang yang sudah lama tidak dilakukannya. Sudah sekian lama sejak terakhir kali instruktur Hufon merekrut murid. Hal ini mengejutkan murid keturunan bangsawannya di pustaka Qing Yuan. Semua orang datang ke pustaka instruktur Hufon untuk menyaksikannya. Lantaran terlalu banyak orang, mereka yang tidak dapat melihatnya terpaksa memanjat tembok. Mereka benar-benar lupa tentang kesopanan keturunan bangsawan. Sembari dilihat dengan tatapan iri dan kesal orang lain, Aron pun resmi diterima sebagai murid, seiring terdengarnya suara genderang yang membangkitkan semangat. Aron telah belajar di zaman modern selama 16 tahun. Dia tidak pernah mengikuti upacara penerimaan murid seperti ini. Dia tampak melihat ke arah Aron. Dengan rambut dan janggut yang beterbangan, Hufon berkata dengan hormat, hari ini, aku, Hufon Wen, menerima Aron Xiao sebagai murid. Aku, Hufon Wen, menghormati langit dan bumi. Menghormati Kaisar. Menghormati Qing Yuan. Suara instruktur Hufon yang diiringi dengan suara genderang menjadi makin menggebu-gebu dan mengejutkan. Gemuruh genderang dan sikap instruktur Hufon yang membangkitkan semangat telah mengejutkan semua keturunan bangsawan di Qing Yuan. Ini adalah upacara penerimaan murid instruktur Hufon. Ini adalah kata-kata kehormatan yang telah didengar oleh mendiang Kaisar dan Kaisar yang menjabat sekarang. Kini, mereka bisa mendengar perkataan yang mengejutkan tersebut berkat seorang menantu matrilokal. Kemarin, Justin telah mati karena Aron. Hari ini, Aron berhasil memenangkan hati instruktur Hufon dengan kebajikan dan kemampuannya. Dia bisanya menjadi murid instruktur Hufon. Para keturunan bangsawan telah mendengar gosip tentang Aron, tetapi tidak pernah mengindahkannya. Bagaimana mungkin seorang juara provinsi seperti Aron layak mendapat perhatian khusus dari para keturunan bangsawan? Mereka hanya menutup mata terhadap keangkuhan Aron. Namun, tidak disangka Aron telah mendahului mereka semua dan bersiap untuk diterima sebagai murid di pustaka Qing Yuan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri? Siapa yang tidak mengetahui ketenaran instruktur Hufon? Mereka giat belajar di pustaka Qing Yuan karena berharap instruktur Hufon akan melihat hal tersebut dan merekrut mereka sebagai muridnya. Orang yang boleh diterima sebagai murid instruktur Hufon hanyalah salah satu di antara para keturunan bangsawan, bukanlah Aron Xiao. Para keturunan bangsawan mengaku lebih mulia dan murah hati daripada orang biasa. Namun, mereka terlihat sangat iri sekarang. Di depan umum, mereka masih berpura-pura tersenyum dan menunjukkan ekspresi gembira. Mereka semua menggoyangkan kipas untuk menunjukkan kelapangan dada dan sikap mulia mereka. Para keturunan bangsawan itu sangat takut orang lain mengetahui bahwa mereka sedang iri dengan seorang menantu keluarga Qin. Lihatlah, itu adalah kakak iparku. Apa kalian melihatnya? Keren sekali dia. Dalen sangat bersemangat. Orang yang sebelumnya menganggap Aron terlalu memalukan keluarga Qin itu sangat ingin memberitahu semua orang bahwa orang yang diterima sebagai murid adalah menantu keluarga Qin. Aron adalah orang pertama yang diterima sebagai murid instruktur Hufon. Kemarin, Dalen memilih untuk membela Aron dan berselisih dengan kelompok Ganis. Hari ini, tatapan mereka ketika melihat Dalen sangatlah tidak ramah. Tuan Muda Dalen, kami semua ingat bahwa sebelumnya kamu sangat meremehkan menantu keluarga Qin. Tapi, hari ini kamu malah. Orang yang bersuara adalah Leori. Kala itu, dia bekerja sama dengan Ganis di panggung pembacaan puisi. Di pustaka Qing Yuan, Ganis dan Leori sangatlah akrab. Kemarin, dia masih berhubungan baik dengan Dalen. Namun, sikapnya langsung berubah hari ini. Leori sengaja berkata demikian untuk mengejek Dalen. Memangnya kenapa? Hari ini berbeda dari kemarin.
Memangnya aku tidak boleh mengubah sikapku? Dalen sudah memiliki persiapan diri sehingga langsung membalasnya dengan acuh tak acuh. Leori adalah sastrawan berbakat di Jiangnan dan sangatlah picik. Huff. Leori tampak melambaikan kipasnya. Bukannya tidak boleh. Hanya saja, sikapmu yang seperti ini memang pantas satu keluarga dengan orang itu. Maksudmu, aku tidak bermoral dan menginjak-injak yang lemah. Teriak Dalen. Semua orang tahu bahwa Aron telah mendapatkan pembakar dupa dari Kaisar. Mereka sangat cemburu dan diam menuding Aron sebagai orang yang tidak memiliki sifat luhur sastrawan dan tidak bermoral sehingga dibenci oleh semua orang. Leori hanya memutar mata ke arah Dalen dengan ekspresi merendahkan. Dia tidak menanggapi perkataannya. Dengan adanya dukungan Nados, para keturunan bangsawan tidak pernah takut kepada Dalen. Apabila tidak ada seorang pun sastrawan di keluarga jenderal, tidak akan ada masa depan bagi keluarga mereka meski memiliki prestasi militer. Dalen tidak bisa berkata apa-apa. Para keturunan bangsawan terlihat sangat puas bak telah menginjak martabat keluarga Qin dengan satu kaki mereka. Mereka pun saling berdiskusi dan melontarkan kata-kata yang penuh penghinaan. Memangnya kenapa kalau diterima instruktur Hufon sebagai murid? Kalau tidak memiliki ambisi, pasti akan sulit mencapai kesuksesan. Hei, perkataanmu salah. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa juara provinsi tidak memiliki ambisi? Katanya, Aron itu sangat miskin dan hanya berharap bisa makan 3 kali sehari. Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Bukankah ini ambisi? Itu adalah ambisi yang sangat besar. Begitu perkataan ini dilontarkan, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, kalian. Dalen yang tidak pandai berkata, kata pun berulang kali diejek. Lantaran tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, dia pun hanya mengentakkan kaki. Kaan diam-diam menggeleng ke arahnya. Ini bukan keadaan yang baik sehingga tidak boleh terjadi konflik. Kaan pun menarik Dalen untuk menjauh dari orang-orang itu. Dalen tampak memutar matanya. Dia juga enggan berdiri bersama kelompok orang itu agar tidak tertular kepicikan mereka. Aron memperhatikan situasi ini dengan sudut matanya. Orang zaman dahulu memang sangat lucu. Memangnya mereka bisa mengapakan Aron hanya dengan beberapa patah kata. Jika diperbandingkan, mereka bukanlah apa-apa dibandingkan para netizen bermulut kejam. Para netizen bermulut kejam benar-benar tidak tahu malu dan kasar ketika mulai memaki orang lain. Namun, Aron dapat melawan mereka selama beberapa ronde dengan fasih dan tentunya tidak kalah. Sekelompok orang zaman dahulu ini berpura-pura berlapang dada dan menginginkan harga diri, tetapi hatinya benar-benar kejam. Lebih baik Aron berdebat dengan para netizen bermulut kejam dibandingkan mereka. Instruktur Hufon yang telah selesai memukul genderang tidak mengubah ekspresinya. Dia menyerahkan stik genderang kepada Aron dengan hikmat. Setelah Aron menabuh genderang untuk bersumpah, upacara penerimaan murid baru secara resmi selesai. Semua murid yang belajar di pustaka King Yuan akan melalui proses ini. Sumpah setiap murid biasanya ditulis oleh diri mereka sendiri. Semua orang akan menuangkan semangat dan ambisi mereka ke dalamnya. Lantaran Kaisar sangat mementingkan King Yuan, para murid sangat bersemangat ketika bersumpah. Mereka berharap untuk terus membuat kemajuan dalam studi mereka, melampaui diri mereka sendiri, dan mencapai prestasi tertinggi. Ambisi macam apa yang dapat ditulis oleh menantu matri lokal seperti Aron? Apabila mirip dengan sumpah orang lain, apakah dia tidak takut ditertawakan? Stik genderang yang berat itu dipoles dengan halus. Sejak berdirinya dinasti Naemu, setiap murid King Yuan sudah pernah memegang stik genderang yang berat tersebut. Stik itu bukan hanya alat untuk menabuh genderang, tetapi juga melambangkan keyakinan para murid, mewakili tulang punggung dinasti Naemu, serta mengungkapkan harapan terbaik dan rasa tanggung jawab para murid untuk kemakmuran negara. Hanya ketika orang-orang memiliki integritas dan moral, stabilitas negara baru bisa terjaga. Hanya dengan menabuh genderang untuk membangkitkan semangat, murid-murid baru bisa terus berupaya menjadi tulang punggung dinasti Naemu, serta berkontribusi bagi kemajuan negara dan masyarakat. Aron mengambil alih stik genderang yang dipercayakan oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan, lalu berdiri di depan genderang dengan ambisi tinggi. Dia memandang para orang licik bermuka dua itu dengan ganas, lalu memukul genderang untuk pertama kalinya dengan suara yang memekakkan telinga di dinasti Naemu. Seiring terdengarnya suara genderang, kata-kata yang mengejutkan pun dilontarkan. Suara Aron sama-sama mengguncang seperti suara genderang dan memekakkan telinga. Hari ini, aku, Aron Xiao, merasa terhormat menjadi murid instruktur Hufon. Ini adalah suatu kehormatan bagiku. Kalau takdir ingin mempercayakanku dengan misi dan tanggung jawab penting, pertama-tama kemauan dan ketekunanku harus diuji dulu. Biarkan aku melewati kesulitan, kerja keras, dan bahkan menderita kelaparan dan kelelahan. Ketika Aron melontarkan kata-kata itu, para keturunan bangsawan pun tercengang. Sungguh pernyataan yang arogan dan terbuka. Dia mengakui telah menderita kemiskinan, tetapi malah mengubahnya menjadi ambisi. Tidak rendah hati atau sombong, dengan ekspresi sangat acuh tak acuh. Benar-benar tidak tahu malu. Para keturunan bangsawan pun memutar mata. Tampaknya, Aron sangat bangga menjadi orang miskin. Aku akan terus mengembangkan diri di jalan panjang kehidupan dan terus mengejar kebenaran dan kebijaksanaan. Aku akan bekerja tanpa lelah untuk memenuhi harapan instruktur.
Semua orang tampak mengernyit. Mereka menyaksikan Aron memukul genderang terakhir dan mendengarkan sumpah murid paling heroik dan ambisius dalam sejarah Qing Yuan. Aku menjadi murid di Qing Yuan bukan demi reputasi atau menyombongkan diri. Aron yang berpikiran luas pun melontarkan 4 kalimat yang mengejutkan. Aku hanya ingin mengejar moralitas dan perilaku yang mulia. Aku akan bekerja keras untuk kelangsungan hidup rakyat. Aku akan mewarisi pengetahuan dan kebijaksanaan dari pendahulu. Aku akan menciptakan dunia yang damai dan sejahtera untuk semua generasi. Suara genderang terdengar bertenaga. Sangatlah keras. Dengan aura yang luar biasa. Para murid keturunan bangsawan tampak tercengang. Mereka bahkan menganga saking terkejutnya. Sebagai putra seorang jenderal yang kalah, mengapa Aron bisa memiliki ambisi yang begitu besar? Instruktur Hu Fon sangat terkejut. Dengan matanya yang berlinang air mata, dia berulang kali berkata, bagus, bagus, bagus. Suara genderang masih bergema di pustaka. 4 kata-kata mutiara, itu sangat terkenal di Lamusa, yang dituangkan oleh seorang filsuf bernama Zhang Zai dalam karyanya yang berjudul Kutipan Mutiara. Kata-kata mutiara itu dikenal sebagai syair penyemangat masyarakat Lamusa. 4 kata mutiara adalah semangat para orang terpelajar Lamusa dan juga tujuan akhir dari ribuan anak Lamusa. Itu juga akan menjadi tujuan akhir Aron yang datang ke dinasti Naemu. 4 kata-kata mutiara sangat ringkas dan mampu menjangkau lebih jauh. Kata-kata itu paling bisa mengungkapkan tanggung jawab dan misi seseorang terhadap negara dan masyarakat. Masyarakat Lamusa berempati dengan hal ini dan memiliki kohesi yang sangat kuat. Dari segi ranah dan ambisi, siapa yang bisa menandingi orang Lamusa yang telah dipengaruhi oleh peradaban selama 5.000 tahun? 4 kata-kata mutiara bahkan sudah familiar bagi murid SD. Hanya dengan akumulasi budaya dinasti Naemu, memang agak menggelikan jika disamakan dengan 4 kalimat tersebut. Namun, Aron sama sekali tidak merasa bersalah. Dia tidak akan melakukan hal semacam ini 1 atau 2 kali saja. Kedepannya, dia akan tetap melakukannya. Apabila merasa bersalah sekarang, bagaimana Aron bisa bersikap ke depannya? Suasana hening terjadi di sana. Para keturunan bangsawan itu hanya berdiam diri. Tidak ada sumpah dari satu orang pun yang bisa menandingi sumpahnya Aron. Bisa-bisanya mereka kalah dengan seorang menantu yang dibeli. Mereka diam-diam menggoyangkan kipas untuk meredakan amarah. Mereka amat takut akan terlihat cemberut oleh orang lain. Huff. Aron mendengkus dingin. Hanya bersumpah saja, para keturunan bangsawan itu bisa-bisanya ingin mentertawakan Aron. Mereka benar-benar pria yang picik dan memalukan. Dia tidak peduli dengan sumpah apapun yang dilontarkannya. Ambisi Aron tidak pernah merupakan makan kenyang 3 kali sehari. Dia memang tidak menginginkan reputasi, melainkan status sosial yang diremehkan para keturunan bangsawan. Dia ingin memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan yang berpengaruh, bahkan posisi yang tinggi. Apabila hanya mengandalkan para keturunan bangsawan yang munafik dan picik itu, bahkan hewan pun sulit untuk mendapatkan makanan dari mereka. Lantas, bagaimana mereka bisa melawan orang barbar yang ganas? Hanya kekuasaan dan kekayaan yang pasti yang dapat mengubah kelemahan dan kemiskinan kekaisaran. Di hadapan kekuatan yang absolut, trik apapun akan ditekan hingga tak bersisa. Tentu saja, Aron tidak akan memberitahu mereka tentang ini secara terang-terangan. Dia sengaja membiarkan para keturunan bangsawan itu merasa bahwa ambisi Aron terlalu besar dan mereka tak mampu mengejarnya. Setidaknya, mereka akan lebih tenang dan tidak akan berceloteh lagi. Kata-kata mengejutkan Aron bukan hanya mengejutkan para murid pustaka Qing Yuan, tetapi bahkan dipuji-puji oleh instruktur lain di sana. Mereka berulang kali merenungkan 4 kata-kata mutiara, lalu akhirnya menggulung lengan pakaian dan menuliskan kata-kata tersebut di atas selembar kertas. Kemudian, para instruktur pun menempelkan kata-kata mutiara itu di depan gerbang Qing Yuan agar para murid bisa belajar dari Aron. Sepulang sekolah hari ini, semua orang keluar dengan ekspresi kesal dan menggertakkan gigi. Ketika melihat 4 kalimat ini, mereka seolah-olah sedang ditatap oleh Aron yang puas dan juga berkata dengan nada mendominasi, "Ayo, belajar yang giat." Setelah para murid pulang, Sorgan datang ke depan pustaka dan menatap ke 4 kalimat itu cukup lama. Tatapan matanya terlihat dingin. Dia seolah-olah ingin merobek kertas tersebut, lalu menginjaknya beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Bersambung.